Oke, 7 hal penting yang wajib teman-teman ketahui dari video short ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman sudah tahu syarat dari monetisasi YouTube sehingga kita bisa menghasilkan di YouTube, yaitu kita harus mencari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk video panjang. Nah, sedangkan untuk video short kita harus mencari 1000 subscriber dan 10 juta penayangan dari video short. Nah, sekarang ada 7 hal penting yang wajib teman-teman ketahui tentang video short. Nah, sekarang kita akan bahas, jadi kita langsung saja. Nah, jadi banyak pertanyaan dari teman-teman seputar di video short. Di video kali ini ada 7 yang akan saya bahas dan akan saya jelaskan kepada teman-teman supaya pembahasan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nah, sekarang pertanyaan pertama, Kak, kalau dalam waktu 3 bulan belum nyampe 10 juta view, gimana? Aku baru coba seminggu sih. Nah, jadi untuk syarat monetisasi short itu 1000 subscriber dan 10 juta penayangan short dalam waktu 3 bulan atau 90 hari. Nah, bagaimana kalau dalam waktu 3 bulan kita tidak mencapai yang namanya 10 juta penayangannya, sedangkan 1000 subscribernya sudah terpenuhi nih, tapi 10 juta penayangan shortnya belum terpenuhi selama 3 bulan. Nah, bagaimana? Apakah kita gagal nge-YouTube? Nah, tentunya kalau ini tidak tercapai, tentunya selama 3 bulan itu ya kita sia-sia dong kontennya. Tapi tidak ya teman-teman. Walaupun teman-teman lewat dari 3 bulan yang sudah ditentukan oleh YouTube, kita tetap bisa melanjutkan. Silahkan dilanjutkan sampai teman-teman mendapatkan 10 juta penayangannya. Intinya walaupun selama 3 bulan kita tidak mencapai yang namanya 10 juta, tetap kita boleh melanjutkan sampai kita mendapatkan yang namanya 10 juta penayangannya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu cara merubah thumbnail YouTube Short gimana Om? Caranya kalau sudah terlanjur di-upload. Nah, jadi untuk video short sendiri ini beda dari video panjang ya teman-teman. Kalau video panjang kita bisa merubah thumbnailnya dari YouTube Studio. Dan juga bisa kita gonta-ganti thumbnailnya. Tapi kalau untuk video short, tepatnya bukan merubah ya, tapi hanya menggeser-geser cuplikan video kita saja. Jadi kita tidak bisa mengedit thumbnail yang sesuai dengan selera kita lalu kita tempelkan di video short. Tidak, tapi kita hanya menggeser-geser dan mengambil durasi-durasi yang cocok untuk sebagai tampilan video short kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk merubahnya tidak bisa di YouTube Studio, tapi kita langsung ke aplikasi YouTube biasanya. Jadi di YouTube-nya teman-teman nanti buka bagian beranda short teman-teman, lalu teman-teman klik ada titik 3 yang di pojok atas video short teman-teman, video shortnya ya, titik 3. Setelah itu di sana ada beberapa bagian atau fitur yang kita pilih dan pilih pada bagian editing. Nah, setelah pilih pada bagian editing, lalu teman-teman klik pada bagian gambar video teman-teman tersebut yang ada logo pensilnya. Nah, setelah logo pensilnya diklik, lalu teman-teman tinggal geser saja bagian video mana yang akan teman-teman tampilkan pada bagian depan video teman-teman. Jadi intinya hanya digeser-geser, tidak bisa dirubah thumbnail sesuai dengan selera kita. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu, Kak, kalau cuma upload video short nggak bisa pakai fitur video terkait ya Kak, apabila kontennya reaction Kak. Apabila kontennya reaction, bagian fitur konten dimodifikasi itu pilih ya atau tidak, mohon bantuan jawabannya. Nah, jadi fitur terkait. Nah, jadi ketika kita mengupload video itu ada yang namanya fitur terkait. Nah, fitur terkait itu memang tidak bisa kita kaitkan atau tautkan video short juga ya. Jadi fitur terkait itu hanya terkhusus untuk video panjang. Jadi itu hanya teruntuk ketika kita mengelola video short dan video panjang dalam satu channel. Jadi ketika kita mengupload di video short, kita bisa mengkaitkan atau mentautkan video panjang kita. Tapi kalau kita tidak punya video panjang, video short tidak bisa dikaitkan. Jadi kaitkannya hanya khusus untuk video panjang saja. Dan juga pertanyaannya, apabila kontennya reaction, bagian fitur konten dimodifikasi itu ya atau tidak. Nah, apakah konten ini dimodifikasi? Kita jawab tidak saja. Karena konten yang dimodifikasi itu hanya khusus untuk konten yang dibuat dengan aplikasi AI atau bantuan AI. Jadi kalau hanya konten-konten reaction atau gambar-gambar tempel itu pilih tidak saja ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut pada pertanyaan berikutnya.
Sekarang pertanyaannya, jika tembus monet karena 4000 jam tayang video panjang, setelah tembus fokus ke short, apakah tetap mendapat pendapatan? Jawabannya tetap. Jadi syarat monetisasi antara video panjang dan video short itu hanya dua persyaratan yang harus kita pilih. Kita mau fokus persyaratan monetisasinya yang mudah di 4000 jam tayang kah atau 10 juta penayangan. Jadi kalau teman-teman merasa teman-teman lebih mudah mencapai 4000 atau 4000 jam tayang daripada 10 juta penayangan, ya ambil yang 4000 jam tayangnya. Atau buat teman-teman yang lebih mudah mencapai 10 juta penayangannya, ya daftarkan melalui 10 juta penayangannya. Jadi di antara 4000 dan 10 juta penayangan short itu, pilih salah satu mana yang telah terpenuhi. Nah, setelah teman-teman mendaftar monetisasi, teman-teman tetap bisa menghasilkan di kedua plafon video panjang juga bisa, video short juga bisa. Artinya 10 juta penayangan dengan 4 juta penayangan itu hanya syarat tekan kontrak dengan YouTube-nya saja, syarat bergabung partner YouTube-nya saja. Bukan berarti kita 10 juta penayangan syarat monetisasinya kita mendaftar, video panjang kita tidak bisa menghasilkan. Tidak, tetap bisa menghasilkan. Itu hanya sebagai syarat kita kerjasama dengan pihak YouTube-nya saja. Oke, jadi tetap bisa ya teman-teman. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Bang, kalau bikin video panjang dengan video short bagus nggak bang? Apa diseling? Video panjang dengan video short kalau kita bisa bikin bersamaan dengan satu channel itu malah lebih bagus. Tapi dengan catatan harus satu niche, satu tema atau satu topik pembahasannya. Jangan beda pembahasan. Apa keuntungannya kalau kita di satu tema? Jadi ketika kita membuat video panjang dengan durasi 5-10 menit, nah, ketika video panjang itu tidak mendapatkan penayangan atau rekomendasinya kecil, kita bisa membantunya dengan jalan video short. Jadi di video short kita buatkan cuplikan-cuplikan dari video panjang itu tadi, kita upload ke video short dan kita arahkan penonton supaya menonton video panjangnya. Jadi ada saling terkait antara video panjang dan video short. Jadi video short itu sebagai tempat mempromosikan video panjang kita. Jadi lebih bagus satu tema. Oke? Jadi kalau beda tema, jangan. Saran saya jangan. Karena itu beda rekomendasi dan pasti ada salah satu video yang akan redup. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kalau bikin short video yang baik berapa detik? Untuk saran sebagai YouTuber pemula, saya sarankan nggak usah 1 menit dulu. Cukup 15 atau 10 detik saja. Ya, untuk mencari kenyamanan penonton. Jadi ketika penonton sudah nyaman dengan video kita, sudah tahu dengan video kita, mau kita buat panjang pun tidak apa-apa. Tapi untuk pemula, usahakan untuk menarik perhatian penonton saja dulu, jangan lama-lama supaya penonton tidak bosan. Oke, jadi 10 atau 15 detik saja dulu. Oke, kita lanjut lagi pada pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, sekarang syarat monetisasi video short 3 juta view bang, bukan 10 juta penayangan. Ya, betul. Syarat monetisasi terbaru sekarang untuk video short yaitu hanya 500 subscriber dan 3 juta penayangan video short. Dan bukan di video short saja, di video panjang juga ada syarat monetisasi terbaru, yaitu 500 subscriber dan 3000 jam tayang saja. Yang biasa 4000 jam tayang, sekarang kita cukup cari 3000 jam tayang saja. Untuk video short yang kita harus mencari 10 juta penayangan, sekarang cukup cari 3 juta penayangan saja dan 500 subscribernya untuk mencapai monetisasi dan bergabung di program Partner Mode YouTube. Tapi untuk mendaftar monetisasi di 500 subscriber dan 3 juta penayangan untuk video short dan juga 500 subscriber dan 3000 jam tayang untuk video panjang, kita tidak dapat hasil dari iklan yang tayang di video kita. Jadi kita belum dapat penghasilan dari iklan yang tayang di video kita. Yang bisa kita nikmati dari syarat monetisasi atau mendaftar di monetisasi 3000 jam tayang dan juga 3 juta penayangan short, kita hanya bisa mengaktifkan fitur super chat, super thanks, super sticker, fitur langganan dan juga fitur brand connect. Nah, apa fitur tersebut? Fitur itu ya bukan penghasilan dari YouTube-nya. Jadi penghasilan utama dari YouTube itu adalah dari iklan ya teman-teman. Jadi kalau seperti fitur super chat, super thanks, super sticker itu hanya fitur yang diberikan oleh penonton kita sebagai apresiasi dari penonton kepada kita berupa stiker yang ada nominalnya. Mulai dari 10, 20, 50 sampai nominal tertingginya. Dan itu ya tergantung penonton kita. Jika penonton kita memang suka dengan video kita, ya mereka memberi super
chat super tank itu tadi, tapi kita tidak bisa berharap banyak ya teman-teman. Tapi kalau kita mendaftar di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau 10 juta penayangan video short, nah itu sudah pasti ya. Asalkan kita upload dan video kita ditonton, kita pasti sudah bisa menghasilkan uang. Tapi kalau untuk fitur super chat, super thanks, super sticker, dan fitur langganan, ya itu tergantung kualitas video kita lagi. Bagaimana kita berkomunikasi kepada penonton, membuat penonton simpati kepada kita, dan memberikan saweran kepada kita. Oke, jadi itulah 7 poin penting yang harus teman-teman ketahui di video short. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dan juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang selama ini bertanya di kolom komentar. Oke, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.